banyak perbuatan akhirat tapi tujuannya dunia. Ini akan mematikan hati. Kalau mematikan hati, ilmu pengetahuanmu juga akan mati. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Ya. Sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaannya ilmu, saya cuplik cuma beberapa, nanti silahkan dibaca sendiri. Yang butuh kitabnya ada PDF-nya kalau yang mau. Jadi keutamaan ilmu ayatnya banyak. Yang paling terkenal saya ambil 2. Yang pertama sering saya kutip, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Carilah ilmu nanti derajatmu tinggi, itu janjinya Allah. Maka jadikan kayak sering saya sebut di ngaji ya, ngaji ini sebagai pemicu cari ilmu. Jadikan setiap waktumu waktu belajar. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap peristiwa jadi pelajaran. Jadikan setiap ruang jadi sekolah. Maka 24 jam waktumu adalah waktu belajar. Dan nanti ada hadis, barang siapa menempuh jalan keilmuan, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungimu. Jadi kalau kamu tegaskan bahwa Pak, hidup saya anytime pas saya sadar pasti saya belajar, maka kamu selalu jejer sama malaikat yang melindungimu. Enggak yakin saya Pak, oh ya berarti enggak. Ya, pokoknya apa yang kamu yakini itu seperti itulah nanti. Kan Allah inda dzonni abdi. Kalau kamu yakin, iya Pak, saya yakin. Saya selalu dalam pengawasan Allah, dalam lindungan para malaikatnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Karena Allah datang sejauh sebagaimana kamu yakini dia. Oke. Dan yakinlah bahwa kalau kamu berada di jalan keilmuan, derajatmu besok akan tinggi. Nggak usah mikir Pak, derajat tinggi berarti saya jadi dosen Pak, berarti saya ngelamar CPNS terus diterima Pak, berarti saya... Nggak harus begitu, nggak harus begitu. Nanti Allah yang menata skenario hidupmu biar ketemu dengan derajat yang tinggi. Setidaknya derajat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam kasus tertentu ada orang yang di mata manusia dia dianggap rendah, tapi di hadapan Allah derajatnya sangat tinggi. Biasanya orang-orang kayak gini orang yang lebih disayang oleh Allah. Karena godaan orang yang diketahui sebagai orang pinter, orang baik, orang derajatnya tinggi di mata manusia itu lebih besar daripada orang yang tidak ketahuan. Begitu ketahuan kamu anak soleh, itu kan cenderung kamu merasa penting, merasa gaya, merasa itu lebih gak enak. Lebih mending kamu, jangan-jangan aku ini soleh apa enggak ya. Itu kamu lebih berjuang untuk jadi orang soleh. Tapi begitu kamu dikasih tempelan anak soleh, wah itu sudah. Biasanya kecenderungan untuk pamer, merasa penting, merasa besarnya muncul. Nah itu, maka bergembiralah kalau orang lain nganggap kamu itu kurang ajar, tapi jangan-jangan kamu soleh. Bahkan kamu sendiri ya enggak ngerti kalau kamu itu anak soleh sebenarnya. Nah, itu lebih aman. Makanya ada perdebatan dalam tradisi tasawuf, mana yang lebih tinggi derajatnya, wali yang tahu dirinya wali atau wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Dan bagi beberapa sufi, wali yang sadar bahwa dia wali itu beban luar biasa. Karena dia harus anytime berjuang menjaga perasaannya tidak turun makomnya. Tapi mereka yang tidak sadar lebih enjoy, lebih menikmati. Makanya banyak istilah wali mastur. Wali mastur itu wali yang orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dia wali. Jangan-jangan kamu merasa, jangan-jangan saya wali ya Pak.
Oke, iya. Tapi kalau kamu merasa begitu, pasti kamu bukan wali. Oke, terus tenang aja. Besok kalau kamu sudah nikah, terus punya anak, otomatis jadi wali. Wali murid. Terus ayat yang kedua, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya Allah, yang paling takut itu yang punya gelar ulama. Bisa dibalik, cirinya ulama berarti takut pada Allah. Kalau ada orang ngaku ulama tapi tidak takut pada Allah, berarti sebenarnya dia bukan ulama. Masih takut pada manusia, masih takut pada kesuksesan atau kegagalannya, masih takut pada kebesaran atau keruntuhan organisasinya, masih takut pada berkurangnya jamaahnya, dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Yus, kamu bisa mendeteksi di sekelilingmu. Masih takut nama baiknya jatuh, masih takut kehilangan teman, masih takut partainya bubar, berarti dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Satu-satunya yang ditakuti oleh para ulama itu Allah. Takut di sini bukan berarti takut terus lari terus ndak anu sama Allah. Takut dalam arti hati-hati, khawatir keliru. Kalau sehubungan dengan Allah, itu cirinya ulama. Kalau masih ada banyak hal yang kamu takuti dalam hidupmu, berarti kamu belum masuk kategori ulama. Masih takut kira-kira saya bisa lulus ndak DO nggak Pak? Masih takut kira-kira besok saya jadi apa ya Pak? Masih takut Pak, kira-kira saya laku enggak Pak besok ya Pak? Masih takut ya. Semakin banyak ketakutanmu berarti semakin sebenarnya kepercayaanmu pada Allah enggak terlalu tebal. Ya, jawabannya simpel. Emangnya enggak punya Gusti Allah? Emangnya enggak punya Tuhan? Kok apa-apa bikin kamu galau? Ya. Jadi ayatnya itu innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia sadar bahwa tidak ada yang pantas digantungi dan ditakuti selain Allah. Terus ada hadis, banyak hadisnya di Adabul Alim Muta'alim, saya ambil sampel. Yang pertama, man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang datang ke masjid la yuridu illa ayyata allama khairan, ndak pingin tujuan apa-apa, ndak pingin nyari kopi, ndak pingin nyari teh, ndak pingin ya, tujuannya ndak itu. Kecuali cuma pingin belajar hal-hal yang baik, ilmu yang bermanfaat. Au yu'allimahu, atau ngajar. Jadi kiainya, ustadznya, khotibnya, niatnya yu'allimahu. Sementara audiennya, umatnya, santrinya, jamaahnya, ya ta'alam. Kalau hanya ini niatnya lillahi ta'ala, maka kana lahu ka ajri hajjin tamin. Dia dapat pahala seperti orang yang naik haji utuh tanpa bayar 35 juta. Ya, full kan lumayan kamu dapat pahala utuh. Jadi makanya tiap kali ngaji apapun di masjid, ayo diniati ini aja. Niat nyari ilmu lillahi ta'ala, ndak karena apa-apa wis. Bahkan ndak karena pengen pinter, bahkan ndak karena pengen wawasannya luas. Karena pinternya, suksesnya, wawasannya luas itu hak prerogatifnya Allah. Tugasmu cuma nyari ilmu. Ustadznya, gurunya juga begitu. Tugasnya cuma ngajar. Yang diajari paham apa enggak, ngerti apa enggak, nyampe apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ngajar ngono wae. Ndak usah ditarget macam-macam, nanti mundak kecewa.
Kamu juga gitu, nggak usah bercita-cita membayangkan pengen dapat macam-macam, nanti hasilnya mesti kecewa. Maka pokoknya ya ta'allam khairan au yu'allimahu. Pahalanya kayak orang naik haji full. Jadi boleh kalau mau ke masjid kamu syukuran dulu. Syukuran apa? Mau naik haji. Makan-makan. Oke. Ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fakihin fiddin. Jadi tidak disembah Allah dengan sesuatu yang lebih afdol daripada orang yang punya pengetahuan, berilmu tentang agama. Itu pentingnya ilmu. Allah sangat senang kalau yang menyembah dia adalah orang yang tahu ilmunya, ngerti. Kenapa? Karena orang tidak berilmu itu biasanya melakukan sesuatu termasuk ibadah tanpa kesadaran, hanya ikut-ikutan. Wali fakihin wahidin asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Jadi satu orang pinter itu bagi setan lebih berat menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ini mungkin testimoninya setan. Jadi loh iya kan setan kadang-kadang bikin testimoni kan, ada beberapa hadis itu. Jadi berat menggoda orang yang punya ilmu itu. Oke, ya sama kayak kamu ngasih tahu orang pinter itu kan kadang ya susah, ngomaya lepol. Nah, kalau orang sudah terlanjur soleh, ilmunya tinggi itu juga begitu. Ditipu apa aja ndak bisa. Nah itu. Jadi ulama yang baik itu akan bikin susah setan. Mending goda orang yang sedang senang-senangnya ibadah, senang-senangnya syariat. 1000 katanya setan. Menipunya gampang dibandingkan orang yang berilmu. Maka sering saya bilang, berdayakan dirimu dengan ilmu. Jadi ilmu itu bekalmu di dunia, bekalmu di akhirat, bekalmu menghadapi setan. Tidak akan gampang ketipu, bahkan oleh dirimu sendiri, hasratmu sendiri, nafsumu sendiri. Jadi kuatkanlah. Jadi orang kuat itu bukan yang kalau tarung menang, tapi orang yang ilmunya selalu tambah. Makanya kan ada cerita, satu ketika setan mau masuk masjid, tapi tidak masuk-masuk, mau goda orang sholat. Terus ada yang tanya, setan kamu kenapa nggak masuk-masuk? Kok nggak jadi digoda? Itu ada orang pinter sedang tidur. Orang pinter tidur aja setan nggak berani masuk untuk goda orang yang sedang sholat. Karena yang sholat nggak terlalu pinter. Jadi kalau hari ini ada yang mau tidur, malam ini mau tidur silahkan. Loh ya, siapa tahu tidurmu bikin setan nggak jadi masuk. Dibandingkan yang melek-melek tapi nggak paham. Oke, terus. Ada lagi Mu'adz bin Jabal. Katanya Mu'adz bin Jabal, ini sahabat, pelajarilah ilmu pengetahuan. Belajar karena mempelajarinya adalah kebajikan. Belajar itu kebajikan, mencari ilmu itu ibadah, diskusi itu kayak tasbih, membahas ilmu itu kayak jihad. Kemudian menyerahkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Jadi ini ilmu itu bagian apapun dari ilmu, itu nilainya pasti positif. Kamu ngajar adikmu satu hal saja, itu sama kayak kamu sedekah. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu itu bernilai sedekah. Meskipun kamu bukan guru, meskipun kamu bukan dosen. Ada orang tidak bisa nyebrang, kamu ajari dia caranya nyebrang, itu kan kamu yang punya ilmu nyebrang, dia tidak punya. Apalagi yang nyebrang cantik, terus kamu ajari. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu
bisa menggunakan ilmu. Selama ini kan kamu ngertinya sodako itu senyum. Senyummu pada saudaramu itu sodako. Cuma ya dibandingkan hanya senyum-senyum, ya mending sodako ilmu. Gitu loh. Jadi kalau temenmu tiap hari senyum-senyum saja, nggak pernah berbagi ilmu, ya kamu bilang aja, mbok ya sudah senyumnya, ganti sekarang sodakohnya. Ilmu, saling berbagi. Karena justru lebih mantap kalau saling berbagi ilmu daripada hanya berbagi senyum. Ya senyum ya penting. Diawali dengan senyum, terus dilanjutkan dengan ilmu. Kalau sudah selesai baru nyebrang. Berdua. Terus ada lagi Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, seandainya para ahli ilmu, ahli fikih, minggu lalu saya bilang fikih itu sebelum spesifik jadi bidang keilmuan, semua jenis bidang ilmu agama disebut fikih. Seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya itu tidak bisa disebut wali Allah, niscaya tidak akan ada, Allah tidak akan punya yang namanya wali. Jadi wali pasti ulama. Dan tidak bisa sebaliknya. Tidak ulama tidak pasti wali. Jadi kalau katanya Imam Syafi'i, kalau ahli fikih itu tidak bisa disebut wali, ya Allah tidak punya wali sudah. Tidak ada. Mungkin kamu yang suka belajar tasawuf, baca kitab-kitab sufi, coba dicek mana ada ulama sufi yang tidak ahli fikih, tidak ahli agama. Semuanya ahli agama. Saya sering bilang, para sufi ini sudah khatam jalurnya. Mulai dari dasar sampai puncak. Maka kalau ada yang bilang sufi itu anti syariat, tidak mungkin. Karena untuk sampai di makom kesufiannya, dia sudah melampaui syariat, melalui syariat. Dia sudah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, sudah dilewati semua. Jadi nggak mungkin ada sufi yang anti syariat. Kalau ada yang begitu, mungkin hanya ngaku-ngaku sufi. Katanya Imam Syafi'i, sufi pasti ahli fikih. Kalau enggak ada orang yang layak disebut wali. Terus Ibnu Mubarak, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seorang menganggap dirinya pandai, maka ia benar-benar masih bodoh, telah bodoh. Nah, kalau kamu ingin dianggap pinter, carilah ilmu. Pinter tidaknya dirimu, ukurannya bukan berapa IP-mu, ilmu apa saja yang sudah kamu hafalkan, tapi sebesar apa semangatmu mencari ilmu. Dan lawannya adalah orang yang sudah merasa pinter. Kalau orang yang merasa pinter, itu sebenarnya ciri bahwa dia masih bodoh. Jadi isinya masih belum banyak. Karena orang itu kalau isinya banyak, kalau orang Indonesia kan ada pepatah, padi itu semakin banyak isinya semakin menunduk. Ini kalau isinya banyak dia akan menunduk. Cuma menunduknya ini bukan karena secara sengaja dia menunduk, otomatis dia menunduk. Otomatis orang pinter itu akan tahu bahwa dia tidak tahu banyak hal. Semakin orang sadar bahwa dia tidak tahu banyak hal, biasanya orang ini semakin pinter. Tapi semakin orang merasa bahwa ilmuku sudah tinggi, semakin dia sebenarnya belum ngerti banyak hal. Makanya Sokrates bilang, satu-satunya yang aku tahu adalah aku tidak tahu apa-apa. Karena dia ngerti, dia tahu banyak hal, tapi lebih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Mungkin dulu pernah saya ilustrasikan, ketika kamu tahu sesuatu, saat itu juga muncul banyak sekali pertanyaan tentang pengetahuanmu itu. Semakin kamu sadar bahwa sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa. Sama kayak misalnya dulu saya kasih contoh, kamu punya teman, selama ini biasa-biasa aja. Tiba-tiba sekarang pacaran.
Pengetahuanmu tentang dia yang pacaran ini kan melahirkan banyak sekali pertanyaan. Loh, kapan nembaknya ya? Mulai kapan jatuh cintanya ya? Itu nembak di mana ya? Kok saya enggak? Loh, pertanyaannya kan banyak. Wah, aku berarti enggak tahu apa-apa selama ini. Tiba-tiba saja sudah jadian. Jadi pengetahuanmu tentang dia jadian itu melahirkan banyak sekali pertanyaan lain. Semakin, berarti saya enggak ada apa-apanya. Kalah aku. Dia sudah sampai segitu, saya masih belum apa-apa. Saya ternyata sangat sedikit tahu tentang dirinya. Ilmu juga begitu. Begitu kamu tahu A, nanti muncul banyak sekali pertanyaan sehubungan dengan A ini. Semakin kamu berarti saya nggak tahu apa-apa ini. Nah itulah. Tapi semakin kamu tidak tahu, biasanya semakin orang merasa tahu, biasanya sebenarnya semakin banyak dia tidak tahu. Jadi semakin orang itu pinter, dia akan semakin menunduk. Kenapa? Karena dia sadar dia tidak tahu banyak hal. Bukan karena secara sengaja menunduk. Aku pinter ini sebenarnya, aku tak sengaja menunduk. Nggak usah dipamer-pamerin, enggak. Kalau kamu merasa begitu, sebenarnya kamu merasa pinter, merasa sudah pandai. Menundukmu itu bukan karena itu, tapi karena kamu sadar sangat banyak hal yang kamu tidak tahu. Bukan karena aku wis pinter ini, tak nyamar aja biar yang lain tidak tahu. Gayanya tidak ngerti apa-apa lah. Mesti. Kalau begitu ya sama aja, kamu kayak orang yang pamer, orang yang merasa pinter tadi. Oke, Imam Waqi, ini kemarin gurunya Imam Syafi'i berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan alim sampai ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengarkan orang yang umurnya sebanding, dan mau mendengarkan orang yang lebih muda. Kalimatnya dibikin panjang, intinya mau mendengarkan siapa saja. Jadi orang yang disebut alim itu dia bukan sebesar apa ilmunya yang kemudian diajarkan, tapi cirinya orang alim itu dia bisa mengambil pelajaran dari siapa saja, dari apa saja, mendengarkan siapa saja, baik orang lebih tua, orang yang umurnya sebaya, atau orang yang lebih muda. Jadi itu cirinya orang alim, tidak pada ilmu apa saja dan sedalam apa yang sudah dikuasai, tapi sikap mentalnya yang selalu terbuka untuk belajar, mendapat ilmu baru, wawasan baru. Kalau kalian punya sikap mental yang semacam ini, maka kalian boleh disebut sebagai orang alim. Kalau hari ini kan kamu menyebut orang alim itu orang yang menunjukkan ilmunya, menunjukkan kealimannya. Sebenarnya ciri utama bukan itu. Apalagi kamu hari ini banyak ketipu orang yang seolah-olah alim. Seolah-olah alim itu kelihatannya dari luar alim, tapi casingnya saja, isinya ternyata tidak. Nah itu banyak hari ini kasus semacam itu yang membuat orang terus ketipu. Begitu nanti terbongkar baru sadar, ternyata saya ketipu, orang itu tidak alim beneran. Karena kamu selama ini melihat kealiman dari tampilannya, tidak dari semangat dan keterbukaannya. Katanya Imam Waqi, alim itu dilihat dari kesediaannya untuk selalu belajar. Cirinya orang yang siap selalu belajar itu, dia tidak banyak omong, tidak kesusu komentar, tidak kesusu berusaha nyari solusi sebelum paham benar. Hari ini di Indonesia banyak orang yang komentar dulu paham belakangan. Nah, itu bahaya loh, kamu komentar dulu paham belakangan itu. Kenapa? Ya karena kamu ikut menyumbang kekacauan. Kalau tidak paham ya ojo di-share. Kalau ragu-ragu ya jangan dibagi ke temanmu. Karena orang bingung, satu itu kalau ditambah kebingungan yang lain itu hasilnya bukan semakin cerah tapi semakin bingung. Hari ini kan kebingungan itu kita tularkan kemana-mana. Kamu bingung tapi terus kamu sebar ke temanmu sambil di bawahnya cuma dikasih satu kalimat. Ini
bener nggak sih? Itu podo wae. Temanmu baca terus dia bagi juga, ini bener nggak sih? Jadi kebingungan kamu sebarkan se-Indonesia. Wong itu yang bikin pertama juga ragu-ragu, wong dia juga bikin kalimat, ini bener juga nggak sih? Ya wis. Jadi mulai yang bikin sampai yang ditanyain itu bingung. Hasilnya ya kebingungan nasional. Ya. Jadi akhirnya sekarang kan tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang putih, mana yang hitam. Hampir segala hal hari ini sifatnya kalau pakai istilah agama syubhat. Dan cirinya alim, nanti di belakang ada dibahas, cirinya alim adalah wirai. Orang wirai itu kalau ada barang syubhat ditinggal. Sampai jelas dia putih atau hitam. Nah, hari ini kita bergumul dengan banyak sekali syubhat. Prinsipnya dibalik kita hari ini pokoknya syubhat tidak apa-apa asal kelompokku, asal grupku, asal gagasanku benar, dibenarkan orang, didukung orang, selalu begitu. Padahal petunjuknya Nabi kalau syubhat itu lebih baik kita pending dulu, kita mauquf dulu, kita tunggu kepastiannya. Jangan kesusu diputuskan, wong masih syubhat. Cuma hari ini orang menganggap yang syubhat itu sesuai kepentingannya masing-masing. Diolah, dikelola sesuai kepentingannya. Jadi pertarungan orang-orang yang bingung. Itu hari ini terjadi. Maka ngaji ini sengaja saya ambil tema-tema pinggiran untuk menjaga gawang. Kalau semua sudah bingung, ya jangan sampai kita ikut-ikutan bingung. Jadi maka kita cari tema yang tidak syubhat, yang pasti-pasti saja. Ya mungkin kapan-kapan kita ambil tema yang kontekstual, tapi yang kontekstual yang tidak syubhat lagi, yang sudah jelas hitam dan putihnya. Terus ini saya lupa dulu, hadis ini pernah saya sampaikan waktu tema para filosof muslim. Saya lupa di tokoh siapa. Jadi hati-hati, banyak orang yang cara berilmunya keliru. Itu peringatannya Nabi. Man tolabal ilma liyujadilal ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Kalau ada orang nyari ilmu niatnya 3 ini, adkholahun nar. Barang siapa mencari ilmu, tujuannya yang pertama untuk mendebat para ulama. Jadi mungkin ada ulama atau tokoh apa yang tidak kamu setujui pikirannya, terus kamu cari-carikan dalil, kamu cari-carikan alasan untuk membantah pikirannya. Jadi tujuanmu cari ilmu hanya untuk membantah, hanya untuk mendebat. Wa yumari bihis sufaha, atau untuk menipu orang-orang bodoh, membuat mereka terpersona. Wah, pinter banget orang ini. Wah, orang ini kalau ngomong enak sekali. Wow, wa yumari bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Yasrifa bihi wujuhan nas itu dan berpaling padanya wajah-wajah orang lain. Maksudnya apa? Popularitas, pingin terkenal. Jadi nyari ilmu tujuannya untuk menang debat, tujuannya untuk menipu orang lain, menipu orang yang tidak ngerti, biar mereka gampang diatur, gampang diarahkan, atau hanya ini nyari popularitas, hasil akhirnya neraka. Adkholahun nar. Maka hati-hati tadi dengan niat. Bahwa ada temanmu atau gurumu atau ustadzmu yang tidak kamu setujui gagasannya, tidak masalah.
Tapi jangan gara-gara itu terus kamu cari-carikan dalil. Beda loh ya, mencari dalil dengan mencari-cari dalil. Kalau mencari-cari dalil, nyari yang cocok. Yang tidak cocok dibuang. Tapi kalau mencari dalil, sifatnya lebih objektif. Cari-cari alasan dengan mencari alasan dengan beda. Mengapa kamu begitu? Terus, Pak, alasannya gini loh Pak. Itu jelas. Tapi kalau mencari-cari itu kamu bikin-bikin alasannya. Nah, liyujadila bihil ulama itu untuk kamu pengen debat, pengen nyari-nyari biar ulama kelihatan bodohnya. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Oh, orang ini bodoh sekali, baru ngerti segitu aja berani-beraninya ngomong. Saya tak carikan. Kalau niatnya itu, atau niatnya biar anak yang nggak ngerti itu terpesona semua. Biar teman-temanmu wow semua, wow pinter banget. Aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Wa yasrifa bihis, wa yumari bihis sufaha. Orang-orang bodoh terpesona, tertipu, dan terus kamu dapat popularitas. Mungkin kamu diundang ceramah kemana-mana, masuk TV, atau disuruh khotbah Jumat di mana-mana. Sekali Jumat bisa 2-3 kali khotbah. Nah itu berarti ya tujuannya hanya popularitas, maka adkholahun nar. Dulu kita pernah ngaji orang sofis, kelompok sofisme. Boleh dibuka lagi sesi sofisme. 3 ciri ini jadi karakternya orang sofis. Berdebat, pamer, dapat popularitas, terus dia mengambil keuntungan dari ilmunya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkholahun nar. Nabi mewanti-wanti jangan sampai nyari ilmu kita itu. Nah, itu ada kutipan dari Hasan Basri tentang pencari ilmu. Ada proses berilmu yang keliru, katanya Hasan Basri. Siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian Hasan Basri ditanya, apa sih yang dimaksud hati yang mati? Matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan akhirat. Jadi perbuatan akhirat itu banyak. Ngaji ini perbuatan akhirat. Kamu sholat perbuatan akhirat. Dai yang dakwah itu perbuatan akhirat. Banyak perbuatan akhirat tapi tujuannya dunia. Ini akan mematikan hati. Kalau mematikan hati, ilmu pengetahuanmu juga akan mati. Itu maunya Hasan Basri. Kalau sebaliknya malah bagus. Perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan akhirat untuk tujuan dunia, itu jelek. Bisa mematikan hatimu. Ngaji tujuannya hanya biar ngumpul-ngumpul, biar dapat teh gratis daripada nganggur malam-malam. Itu dunia. Ceramah tujuannya popularitas, kayak tadi itu tujuan dunia. Kalau yang datang sedikit marah-marah, besok nggak mau datang lagi. Itu dunia, popularitas. Jadi katanya Hasan Basri, enggak. Itu akan menyiksa ilmumu. Karena apa? Hatimu mati. Kalau hati tidak hidup, ilmu pengetahuan tersiksa. Kenapa? Karena hidup itu porosnya ada pada hati. Minggu depan kita belajar Bidayatul Hidayahnya Ghazali. Bagaimana mengelola hati dalam taklim. Jadi katanya Hasan Basri itu. Jadi kalau ingin ilmumu hidup, hatimu harus hidup. Karena aplikasi ilmu butuh hati. Kalau hatimu mati ya tidak bisa. Kalau kamu bawa ke dunia, ilmu itu yang ikut dunia. Kalau kamu bawa ke akhirat, ilmu bermanfaat di akhirat. Maka ikuti prosedur ilmu yang benar. Oke, nah ini ada tempat sarannya Mbah Hasim ya, situasional. Ini yang saya sebut kontekstual. Sesuai konteks zaman itu, mungkin konteks anak-anak pondok, pesantren, bagus. Kalau kamu yang suka begadang, ya mungkin beda lagi kasusnya.
Jadi katanya Mbah Hasim, ada waktu dan tempat ideal. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Ya, sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena waktu tidurmu kebalik. Terus pagi itu untuk diskusi enak. Siang untuk nulis. Malam untuk mengulang, membaca-baca, mengulang-ulang yang sudah didapat. Jadi Mbah Hasim ngasih saran, bagi waktumu para pelajar secara cerdas. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang waktu yang tidak mood untuk nulis, kamu nulis ya tidak maksimal. Waktunya harusnya menghafalkan, kamu malah diskusi ya tidak maksimal. Membahas itu pagi, banyak teman diskusi. Kalau waktu sahur kamu diskusi, ngomong sendiri itu ya. Ya, nanti orang-orang bingung. Tempat yang paling baik sendiri atau pokoknya yang menurutmu kamu tidak terganggu. Dan tidak banyak hal yang membuatmu lupa. Lupa itu maksudnya terlena, nggak jadi belajar. Kadang-kadang kamar, kalau sekamar 2-3 orang sama temen, ya mungkin pas temenmu ada kamarnya jadi nggak kondusif. Pokoknya nyari ketenangan, makanya bahasanya Mbah Hasim dalam kamar atau pokoknya yang membantumu untuk tidak gampang lupa. Yo, ini setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang sepi, ada yang suka yang rame. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Ada yang sambil lihat TV, ada yang sambil sembunyi di mana gitu. Strateginya masing-masing, tapi aturlah. Karena kita butuh waktu ideal, butuh tempat ideal. Karena ilmu ini penting.